pemainnya Ya. pemilihan ketua umum sampai dinyatakan menang tahu aturannya. Di antara dasar berarti Jasa apa aturan seseorang dinyatakan sebagai pemenangnya. Jadi sebagai pemenang di dalam pasal 14 ayat 5 huruf A itu, apabila telah menyampaikan kata mufakat bahwa itu secara aklamasi ditunjuk sebagai pemenangnya. Di pasal 14 ayat 5 huruf B-nya, apabila ayat A-nya tidak terpenuhi, maka itu akan dilakukan pemilihan. Yang dilakukan memenuhi suara yang terbanyak, 50% suara terbanyak yang dikeluarkan dari hasil pemilihan. Nah, ayat 3-nya 14 pasal 14 ayat 5 C-nya untuk melakukan pemilihan ulang itu hanya dilakukan satu kali. Nah, sementara hasil yang ada tidak memenuhi pasal 21, pasal 17 dan pasal 21. Suara yang keluar yang sah itu kan adalah 4.133. Untuk sebagai pemenang dia harus mencapai 22.067. Sementara ini kan yang satunya 673, 1150, 1150, 1101. Jadi untuk 50 plus satunya itu belum terpenuhi. Jadi pasal 21 itu belum terpenuhi sama sekali. Bahwa itu harus dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan pasal 14 ayat 5 huruf C. Terus syarat dilakukan pemungutan ulang jelas dapat sekali itu ya. Dalam hal apa itu? Pemilihan ulang itu jika kami belum mencapai 51 ya. Dari suara sah yang dikeluarkan. Bukan suara terbanyak yang mendapat suara terbanyak itu menang, bukan? Itu bunyinya begitu ya. Dan anggaran dasar itu juga tidak pernah dirubah oleh tahun 2010. 2013 di Makassar, di Surabaya juga masih berlaku itu. Saudara paham betul itu ya? Saya selalu jadi saksi itu. Sebenarnya tunjuk saksi siapa? Dan tunjuk sebagai saksi siapa? Karena kita dari tim masing-masing ketua umum kita ya. Terus cara pemungutan suaranya gimana? Apakah satu orang dapat satu suara? Satu orang dapat 2 lembar suara, satu untuk ketua umum, yang satu untuk KP. Yang saudara lihat waktu itu ada nggak satu orang yang mendapatkan lebih dari satu suara? Kalau saya sendiri sih tidak melihat itu, tapi mungkin yang lain dan dari cerita yang saya ada. Saudara. Kalau susu saya belum melihat itu. Yang memilih anggota dari PKT ya. Ada nggak orang luar selain PKT yang ikut di situ? Tidak tahu. Misalnya kalau saya itu saya tidak tahu. Karena itu orang apa ya tidak tahu berarti yang sudah itu PKT semua berarti. Ya kan? Baik. Kemudian suara terbanyak 51 ini diambilkan dari mana? Dari jumlah keseluruhan PKT seluruh Indonesia atau dari jumlah daftar hadir yang pertama tadi 4.092 atau dari daftar hadir yang memungut suara? Jadi itu dari suara sah yang terpakai. Bukan, saya milih yang milih suara terbanyak ini kan yang hadir pertama 4.009 berapa tadi sekian. Tadi yang pertama kemudian diadakan ya. Ya. Apakah jumlah itu sama dengan jumlah waktu hadir yang memungut suara? Tidak sama. Tidak. Yang memungut suara berapa jumlahnya? Yang memungut suara itu 4.212. Apakah suara terbanyak itu yang dari yang hadir waktu memungut suara 4.200 berapa itu atau yang dari jumlah yang pertama hadir tadi 49 tadi? Jadi dari suara yang dikeluarkan yang 4.212 tadi. 4.212 itu kan suara yang tercoblos, tapi di dalam anggaran dasarnya suara yang terpakai. Jadi yang suara yang halus itu tidak dihitung. Iya, artinya bisa dikatakan 51 suara terbanyak dari yang daftar hadir pada waktu pemungutan suara itu. Tidak, kertas suara yang sudah tercoblos yang kita hitung itu.
anggota luar biasa dan ada kewenangan yang berhak memilih itu adalah anggota. Iya. Ya, pada waktu anggota yang berhak milih pada waktu pengumuman suara yang hadir berapa? Yang hadir itu sesuai dengan berita acara itu kan 4.492. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama hadir Tidak menggunakan Berdasarkan kertas suara. kertas suara. Kertas suara yang disiapkan tadi. Itu Nah, ya, suara berita acara. Artinya daftar hadir kan lain, daftar hadir Lain. waktu hari pemungutan suara kan lain. Ya. Sama. lain. Karena kita hitung kalau saya menghitungkan dari kertas berita acara kertas suara yang terpakai tadi. Itu enggak yang saya tanya daftar hadir kongres 4.000 sekian 32 tadi, terus daftar hadir pada waktu pemungutan hari H, apakah sama dengan daftar hadir yang pertama tadi? Iya, tadi kan lengkap sama kayaknya. Hah? Karena itu tidak ada absen-absen Tidak lagi. ada absen. Tidak ada Tapi absen. kertas suara-suara yang dikeluarkan sebanyak daftar hadir itu ya. Yang terverifikasi. Apakah yang daftar hadir semua itu ikut coblos? Ternyata tidak. Hah? Ternyata tidak. Dari mana sudah bilang tidak? Karena ada kertas suara yang 320 yang tidak terpakai. Oh, ada saja tidak terpakai. Nah, cara menentukan pemenangnya ini suara terbanyak 51 itu dari mana? Dari surat-surat yang tercoblos atau dari daftar yang hadir? Dari surat-suara yang tercoblos yang dikeluarkan. Dihitung sebagai pemenang dari situ. Berarti harusnya berapa? 2067. 7. Jadi total berapa itu Pak? Berapa? Jadi yang surat terpakai itu kan 2133. Ya, 4133. Itu yang terpakai. Ya. Karena harus 79. Dan itu memakai terpakai ya. Itu ternyata belum itu. Surat suara yang tercoblos itu 4.212. Ya. Kemudian yang hangus kan 79. Itu yang hangus itu kan tidak menjadi dasar perhitungan untuk 50/1 tadi. Yang terpakai kan berarti kan cuma 4. Ya itu lah, kan hadir itu. Cuma nggak coblos, tidak sah. Tidak sah. Iya, kan itu itu dari jumlah total kan juga. Itu enggak. Kalau itu yang sah aja, yang coblos itu. Biasanya itu pemahaman saya. Kalau suara sah yang dikeluarkan yang terpakai Yang tercoblos. Ya, yang terpakai berapa? 4.133. Yang sah. Ada sahnya, kata-kata sahnya. Yang sah. Tadi saya katakan yang terpakai kan? Yang sah yang terpakai. Terpakai sah. Ini yang masih membingungkan ini. Masih membingungkan itu 51 suara terbanyak dari mana? Dari surat-suara yang dikeluarkan sah. Nanti di lokasi. Yang dikeluarkan sah. Yang dikeluarkan sah berapa? 4133. Yang coblos semuanya berapa? 4212. 4212 itu kan surat-surat sah. Maksud sah itu sah, coblos sah dikeluarkan panitia. Kalau yang hangus itu tidak dianggap sah. Dari mana itu aturan itu? Di antara dasarnya ada kan? Apa bunyinya? Eh, Pak minggu ini yang penting